Tuhan Yesus adalah firman Allah. Bagaimana Anda berkomunikasi dalam minggu ini? Mungkin lewat email, lewat video call, lewat WhatsApp, lewat sosial media, atau bahkan Anda datang sendiri dan berbicara langsung. Anda mungkin dengan sengaja memilih untuk berbicara langsung kalau ada sesuatu yang rumit yang ingin Anda komunikasikan. Pernahkah Anda memikirkan bahwa Tuhan juga mengkomunikasikan pikiran dan isi hatinya kepada kita? Kalau Tuhan tidak mengkomunikasikan hatinya, kita pasti akan hanya bisa menduga-duga dan akhirnya salah mengerti Tuhan. Tuhan sendiri yang harus datang dan mengkomunikasikan kepada umat manusia. Mari kita baca dari kitab Ibrani bagaimana Tuhan berkomunikasi. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Allah berbicara lewat nabi-nabi. Kita kenal Nabi Abraham, Musa, Yesua, Nabi Samuel, dan masih banyak nabi-nabi lainnya. Walaupun Tuhan memakai nabi-nabi ini dengan luar biasa, tetapi mereka semua adalah manusia. Mereka pernah melakukan kesalahan. Mereka tidak bisa mengkomunikasikan Tuhan secara penuh. Tugas yang diberikan Tuhan terbatas. Akhirnya Tuhan sendiri yang harus datang, menyatakan dirinya kepada umat manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai anak manusia, lahir dari perawan Maria. Jadi memang tidak ada keterlibatan laki-laki. Memang Yesus adalah juga anak Allah karena lahir sebagai anak. Dari kitab Ibrani pasal 1 tadi, dalam ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Karena Yesus adalah anak Allah, maka manusia bisa mengenal Tuhan dengan pasti. Manusia bisa memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan tanpa batas. Di kalimat terakhir firman Tuhan dari kitab Ibrani tadi dikatakan bahwa oleh Dia, yaitu oleh Yesus, anak Allah, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tanpa Yesus tidak ada karya Tuhan. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan berfirman, dan firman-Nya itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Dikatakan Kejadian 1 ayat 6 dan 7. Berfirman sama dengan berbicara. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan adalah kata-kata yang hidup dan berkuasa. Kalau kita gabungkan Ibrani 1 ayat 2 tadi, bahwa oleh Yesus Allah menciptakan alam semesta, dengan Kejadian pasal 1, maka Yesus adalah firman Tuhan. Rasul Yohanes menuliskan dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yohanes 1 ayat 14. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda ingin mengenal Tuhan dengan pasti? Semua ini dimulai dengan mengenal Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, supaya umat manusia berdosa yang beriman kepadanya boleh diselamatkan dan mengenal Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.